Mestinya ini momen yang Mimin tunggu. Huo Meier juga salah satu komandan dari Istana Surgawi Daluo, bertemu dengan Mu Chen ketika mereka sama-sama melarikan diri dari kejaran Kala Jengking dan ular kepala tiga. Huo Meier memiliki penampilan yang sangat indah, bahkan Mu Chen sempat tergoda olehnya dan hampir. Sayangnya Huo Meier menolaknya dan memberi tantangan kepada Mu Chen, capai Sovereign kelas 5, kamu boleh menyentuhku semaumu. 99 Naga Api Arai. Ketika Mu Chen muncul di atas Daluo Blazing Pool, banyak orang di tempat itu berbalik secara bersamaan untuk melihatnya. Kemudian, penampilan mereka berubah menjadi serius. Saat ini, fluktuasi energi spiritual yang kuat sedang beriak di sekitar Mu Chen. Matanya yang hitam berkilau seperti bintang, dan cahaya spiritual bermekaran darinya. Saat dia menggerakkan tubuhnya dengan santai, fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan dilepaskan. Dia jelas jauh lebih kuat daripada 3 bulan lalu. Di antara 9 tingkat di tingkat kedaulatan, ada perbedaan besar antara 2 tingkat yang berurutan. Bagi orang biasa untuk bisa menembus kelas berikutnya, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Namun, Mu Chen dapat menyelesaikan transisi hanya dalam beberapa bulan. Meskipun dia mengandalkan kekuatan unik dari Daluo Blazing Pool, kemampuan untuk melakukannya masih dianggap sebagai keajaiban bagi banyak orang. Dia memang berhasil menerobos. Bing King dan komandan pasukan surgawi Daluo lainnya menatap Mu Chen dengan heran. Jelas, rasanya agak tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar bisa menyelesaikan terobosan hanya dalam 3 bulan. Kolam api Daluo memang sangat bermanfaat untuk budidaya, namun manfaatnya jelas tidak begitu besar. Di langit, 9 neter melihat pemandangan itu, yang menyebabkan senyum muncul di sekitar bibirnya yang kemerahan. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia telah bersama Mu Chen selama bertahun-tahun, jadi dia terbiasa dengannya menciptakan keajaiban. Tidak banyak fluktuasi yang bisa dilihat pada pupil emas Mandela juga. Saat dia melambaikan tangannya, semua orang muncul di platform batu bersama tentara surgawi Daluo. Semua prajurit pasukan surgawi Daluo dengan cepat berlutut untuk memberi hormat. Salam, Dominator. Huo Meier juga membungkuk untuk memberi hormat. Mandela melambaikan tangannya sekali lagi. Meskipun dia berpenampilan seperti seorang gadis kecil, tidak ada yang berani untuk bersikap tidak hormat sedikit pun padanya. Mereka semua tahu bahwa, bahkan ketika makhluk super, seperti penguasa bumi, bergerak dengan santai, tekanan yang bocor masih akan menyebabkan penguasa biasa ketakutan. Haha, 9 neter, kali ini kamu telah membawa kembali penerus yang bagus. Sambil tersenyum, Huo Meier menatap 9 neter, yang berdiri di belakang Mandela. Dia tertawa dan berkata, saya sangat tertarik pada Mu Chen. Bagaimana kalau kamu memberikan dia ke Daluo Celestial Army saya? Saya akan menyetujui ketentuan apapun. Petik 2. Melihat Huo Meier, 9 neter sepertinya juga merindukannya. Namun, mendengar kata-katanya, wajah 9 neter langsung menjadi dingin. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Huo Meier berjalan ke arahnya dan tersenyum, lalu berkata, sepertinya kamu sangat enggan. Tapi orang ini tidak buruk. Petik 2. 9 neter memutar matanya, bahkan tidak menjawab. Mandela memandang Mu Chen dengan murid emasnya. Kemudian, dia mengangguk lembut dan berkata, batas waktu 3 bulan telah berlalu. Jika Anda ingin mewakili wilayah Daluo dan berpartisipasi dalam pengalaman Dragon Phoenix Rift di wilayah utara, Anda harus melewati 99 Flaming Dragon Array. Petik 2. Mendengar tentang 99 naga api arai, 9 neter juga mengerutkan kening dan memandang Mu Chen. Dengan ekspresi khawatir, jelas bahwa dia akrab dengan nama itu. Faktanya, dia tahu kekuatannya dengan baik. 99 Flaming Dragon Array sangat kuat. Bahkan penguasa kelas 4, tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Jadi, apakah kamu masih berani mencoba? Mandela menatap Mu Chen dan bertanya perlahan. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen, yang berdiri di atas magma, juga mengangkat matanya. Senyuman muncul di wajah tampannya. Kemudian, dia melipat tangannya dan berkata dengan tenang, Dominator, tolong atur susunannya. Senyuman pemuda itu tenang dan rileks. Meskipun dia tahu bahwa arah itu berbahaya, dia tetap tidak takut. Sikapnya segera menarik banyak kekaguman dari orang-orang kuat di wilayah Daluo. Pemuda itu bisa menjadi terkenal di wilayah Daluo dalam waktu sesingkat itu justru karena dia memang memiliki banyak aspek yang luar biasa.
Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menggerakkan bibirnya secara diam-diam. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit di Daluo Celestial Army. Bahkan Bing King dan komandan lainnya tidak mengungkapkan kekaguman tentang ketenangan Mu Chen. Bukan karena mereka meremehkan Mu Chen. Namun, pengetahuan mereka tentang 99 naga api arai jauh melebihi yang lain. Di masa lalu, ketika mereka mencoba untuk menerobos arai, mereka telah gagal berkali-kali, sebelum akhirnya berhasil. Selain itu, selama waktu itu, mereka sudah lebih kuat dari Mu Chen saat ini. Mengetahui bahwa mereka telah gagal berkali-kali, itu membuat Mu Chen semakin termotivasi untuk melewatinya hanya dalam satu percobaan. Namun, ini sepertinya hampir tidak mungkin. Mandela mengabaikan banyak tatapan itu. Setelah Mu Chen membuat pernyataannya, dia juga mengangguk lembut dan berkata, "Karena kamu tidak berniat untuk keluar, kami akan menghormati keputusanmu. Selama kamu bisa melewati 99 Flaming Dragon Array, aku akan mengizinkanmu menjadi komandan ke-6 dari Daluo Celestial Army." Petik 2. Kata-katanya segera menimbulkan banyak seruan yang mengejutkan di tempat itu. Pasukan surgawi Daluo adalah pasukan terkuat di wilayah Daluo. Namun demikian, para komandannya diperintahkan oleh Dominator secara langsung, dan itu dianggap sebagai salah satu kartu truf wilayah Daluo. Juga, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang lain, bahkan para bangsawan, tidak bisa terlibat di dalamnya. Saat ini, bagaimanapun, Dominator benar-benar akan memungkinkan Mu Chen menjadi komandan ke-6. Mata berbagai penguasa berbinar, dan mereka akhirnya memandang Mu Chen dengan iri. Mereka semua bertanya pada diri sendiri mengapa Dominator begitu memperhatikan pemuda ini. Belum lama ini, dia telah menyinggung Aula Tianxuan hanya untuknya, dan sekarang, dia bahkan ingin melatihnya sebagai komandan pasukan surgawi Daluo. Huo Meier dan yang lainnya juga agak terkejut, tetapi mereka tidak mempertanyakan apa yang dikatakan Mandela. Bagaimanapun, jika Mu Chen benar-benar bisa melewati 99 naga api arai, dia memang akan lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi komandan tentara surgawi Daluo. 9 Neter juga tidak mengatakan apapun, karena meskipun Mu Chen menjadi komandan pasukan surgawi Daluo, dia masih bisa memimpin pasukan 9 Neter. Karena itu, dia sebenarnya berharap Mu Chen akan berhasil. Lagi pula, pasukan surgawi Daluo memang sangat kuat. Saat Mandela selesai berbicara, tangan kecilnya terangkat lagi. Segera, semua orang merasakan fluktuasi mengerikan menyembur dari kedalaman kolam api Daluo. Kemudian, mereka melihat permukaan magma dari Daluo Blazing Pool benar-benar naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Gemuruh, magma berguling. Sepertinya ada ribuan gelombang besar yang menghantam jurang maut. Kekuatan besar bahkan menyebabkan seluruh gunung berapi sedikit bergetar. Ledakan, ledakan. Saat kolam emas Daluo terus naik, banyak pilar magma yang masing-masing berukuran 10.000 kaki juga naik ke langit. Mereka kemudian berubah menjadi banyak sungai magma yang luar biasa di udara. Sungai-sungai itu melonjak ke depan, lalu membelah, langsung membentuk lautan magma di langit. Di laut, rune magma merah naik dengan mantap. Mengaum. Rune magma dengan cepat berkumpul dan menyatu. Samar-samar, sepertinya ada lolongan naga yang ganas yang terdengar. Pada akhirnya, cahaya merah membumbung ke atas dan 9 naga, begitu besar sehingga tubuh mereka tidak dapat dilihat sepenuhnya, terkondensasi. 9 naga besar semuanya benar-benar merah. Mereka melingkar di laut magma, dengan magma merah terbang di sepanjang tubuh besar mereka. Tekanan menakutkan menyebar, menyebabkan penampilan banyak orang berubah secara dramatis. Ini karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya 9 naga magma itu. Lebih jauh lagi, ke-9 naga itu tampaknya tidak terkondensasi dari ketiadaan. Sebaliknya, tubuh mereka memancarkan tekanan nyata dari mereka yang berasal dari klan naga. 9 naga magma bukanlah ilusi. Mereka terbentuk dari darah naga api kuno yang terbang ke kedalaman kolam api Daluo secara kebetulan. Selama magma masih ada, mereka tidak dapat dihancurkan. Mandela menatap Mu Chen dengan pupil emasnya, saat suaranya yang muda dan tanpa nada menyebar ke langit. Penampilan Mu Chen bermartabat. Masing-masing dari 9 naga magma memiliki fluktuasi energi spiritual yang hebat. Ketika 9 naga semuanya keluar dengan kekuatan penuh, bahkan penguasa kelas 4 tidak akan berani melawan mereka secara langsung. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran ini bisa menjadi percobaan yang digunakan untuk memilih komandan pasukan surgawi Daluo. Arai sudah terbentuk. Jika Anda sudah siap, Anda bisa masuk.
Tetapi setelah masuk, Anda hanya memiliki kekuatan Anda sendiri untuk diandalkan. Bahkan jika Anda akan dibunuh, tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan Anda. Selama beberapa tahun terakhir ini, cukup banyak orang di tentara surgawi Daluo terbunuh selama tantangan ini. Petik 2. Mandela memberikan peringatan dengan serius dan lugas, sebelum menambahkan, jadi sekarang, Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk berubah pikiran. Engah. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia memang merasakan fluktuasi berbahaya dari 99 naga api arai, tapi itu saja tidak cukup untuk membuatnya meringkuk atau berbalik. Mata hitam pemuda itu berangsur-angsur menjadi lebih ganas. Tanpa berkata apa-apa, jari kakinya terangkat. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia berubah menjadi pita, menyerbu langsung ke arah susunan magma yang megah di langit. Saat dia mendekat, hembusan angin yang kuat dan menyengat menyembur ke wajahnya, seolah itu akan membuatnya terbakar. Suhunya begitu tinggi, bahkan emas pun akan meleleh. Ini menunjukkan betapa berbahayanya arai itu sebenarnya. Namun, kecepatan Mu Chen tidak melambat sama sekali, karena sejumlah besar energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Akhirnya, dia berubah langsung menjadi seberkas cahaya, sebelum berlari langsung ke laut magma yang mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Ledakan. Pada saat Mu Chen dibebankan ke 99 Flaming Dragon Arai, panas yang menakutkan menyapu ke arahnya, dan gelombang magma setinggi 100.000 kaki menimpanya. Sepertinya gunung menghancurkannya, yang seperti itu bisa mengubahnya menjadi bubuk belaka. Serangan itu sangat tidak terduga, tetapi Mu Chen tampaknya tidak panik sama sekali. Kakinya menginjak tanah dan cahaya keemasan melonjak di matanya. The Great Solar Undying Body dipanggil secara instan. Dong, pilar besar magma menghantam tubuh abadi matahari dan magma terbang di sepanjang tubuh emas. Suhu tinggi menyebabkan tubuh emas menjadi semakin cerah dan mempesona. Kemudian, Mu Chen muncul di kepala Great Solar Undying Body. Dia berdiri dengan bangga di atas Laut Merah, menatap 8 tempat dalam barisan dengan tatapan tajam. Di sana, 8 naga magma melingkar diam-diam. Mata merah mereka memandang raksasa emas dari atas, dan fluktuasi yang keluar dari tubuh mereka juga menjadi semakin ganas. 99 Flaming Dragon Arai, biarkan aku merasakan seberapa kuat dirimu sebenarnya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dari udara panas seperti nyala api, penampilannya setajam pisau. Pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya, mengirimkan tubuh agung matahari yang tidak mati ke udara. Kepalan tangannya yang besar mengepal dan pilar besar Meru demonik menyala. Kemudian, raksasa itu tersapu dengan fluktuasi yang menakutkan, lalu terbang menuju naga magma secara langsung. Terhadap arai yang begitu kuat, Mu Chen tidak hanya tidak menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, dia segera meluncurkan serangan penuh. Pemandangan dramatis itu menyebabkan kelopak mata banyak orang di luar berkedut karena terkejut dan terkejut. Rune yang membakar langit. Bang! Pilar besar Meru demonik mengayun ke bawah, bersama dengan aura mengerikan yang mengerikan. Bayangan raksasa jatuh dari langit, membawa gelombang energi spiritual yang melonjak seperti semburan langsung menuju naga magma merah. Dalam serangan itu, Mu Chen telah mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya secara ekstrim karena dia bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan dan berbahaya dari 99 Flaming Dragon Arai. Kekuatan yang terkandung dalam arai itu pasti di luar imajinasinya. Jadi, jika dia masih memilih untuk menyembunyikan kekuatannya saat ini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Bayangan besar itu jatuh, tetapi naga magma yang sangat besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengelak. Mata merahnya tampak berkilau karena jijik. Itu membuka mulutnya yang ganas, dan seberkas cahaya merah menyembur keluar. Di langit di atas, lampu merah berubah menjadi perisai sepanjang 1000 kaki yang ditutupi sisik naga merah. Perisai skala naga berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Meski tidak tebal, itu memancarkan fluktuasi yang sepertinya tidak bisa dihancurkan. Itu melayang diam-diam dan membiarkan pilar iblis besar itu dengan kuat menjatuhkannya. Dentang. Keduanya bertabrakan keras satu sama lain. Segera, suara tajam dari benturan logam bisa terdengar, dan badai energi spiritual yang mengejutkan mulai berkecamuk. Pada saat tabrakan, ekspresi Mu Chen juga berubah tak terkendali karena dia bisa merasakan kekuatan mengerikan memantul kembali dari perisai skala naga. Kekuatan itu hampir menyebabkan pilar besar Meru demonik terlempar. Hanya satu naga magma saja sudah sangat sulit untuk ditangani. Jika ke-9 naga itu bersama-sama,
situasinya mungkin tidak akan meyakinkan. Mengaum, saat pikiran itu melintas di benak Mu Chen, banyak raungan naga terdengar, satu demi satu. Mu Chen mengangkat matanya, dan penampilannya berubah lebih serius. Di laut magma merah, mata merah dari 9 naga itu menatapnya. Pada tubuh besar mereka, sisik naga tampak berdiri dan dipenuhi dengan agresi. Oh, 9 tubuh besar tiba-tiba bergetar. Lampu merah meledak, dan sisik naga merah di tubuh mereka benar-benar melesat ke segala arah, mengalir ke arah Mu Chen seperti badai hujan. Setiap bagian dari skala naga berkilau dengan ketajaman. Ketika mereka merobek ruang angkasa, banyak jejak samar tertinggal. Selain itu, mereka begitu besar jumlahnya sehingga bahkan wajah Mu Chen bergetar tak terkendali. Engah, dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan melonjak di kedalaman mata hitamnya. Raksasa emas kekar muncul di sekelilingnya, dan cahaya keemasan tercurah. Dari jauh, itu tampak seolah-olah itu adalah budak emas, dan tidak ada di dunia ini yang bisa memindahkannya. Bang, bang, bang. Sisik naga terus-menerus membombardir raksasa emas itu dari segala arah, tetapi ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari raksasa emas kekar, mereka mulai meledak di bawah pancaran cahaya kemasan. Gempa susulan berdampak pada Grid Solar Unding Body, tetapi tidak terlalu menjadi ancaman karena Grid Solar Unding Body telah diperkuat dengan Daluo Golden Body. Tubuh surgawi sovereign orang ini cukup istimewa. Di tentara surgawi Daluo, banyak tentara melihat pemandangan itu, dan kejutan melintas di mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan keunikan dari tubuh abadi matahari. Kekuatan 99 naga api arai baru saja mulai ditampilkan. Bagian selanjutnya akan lebih menarik. Bingking melipat lengannya, dan wajahnya tenang. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak bodoh. Karena dia berani masuk ke dalam arai, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan fakta bahwa Mu Chen dapat dengan mudah memblokir serangan itu. Namun demikian, 99 Flaming Dragon Array juga tidak terlalu lemah. Banyak orang di daerah itu menatap laut magma yang bergolak. Di sana, raksasa emas itu masih berdiri dengan tenang. Dalam keheningan, tekanan yang menakjubkan menyebar. Mengaum, raungan naga yang dalam dan jelas meledak bersama dengan tekanan naga yang kuat. 9 naga melingkar, dan lampu merah berkedip di tubuh mereka. Sisik naga yang sebelumnya terlontar tumbuh kembali. Cahaya merah melonjak di mata mereka dan akhirnya, mereka membuka mulut mengerikan mereka secara bersamaan. Vroom, segera, laut magma mulai menjadi sangat kasar, dan 9 pilar magma yang sangat besar dibebankan ke langit. Cahaya merah naik di sepanjang pilar di magma. Lampu merah akhirnya keluar dari magma dan berubah menjadi 9 rune kuno di langit yang tertutup magma dan terbakar dengan api. 9 rune magma berwarna merah api. Ketika mereka muncul, suhu di seluruh wilayah mulai meningkat, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri menjadi merah. Dari jauh, itu tampak sangat megah, seolah-olah nyala api membakar langit. Itu adalah 9 naga pembakar langit. Ekspresi dari Bingking dan yang lainnya berubah menjadi serius, dan ekspresi mereka menjadi serius. Jelas, mereka tidak asing dengan serangan mematikan ini di arai naga 99. Di masa lalu, ketika mereka mencoba melewati 99 naga api arai, mereka sering dikalahkan pada tahap ini. Ledakan, ketika 9 rune magma muncul, seluruh tempat itu langsung menyala, dan api membumbung ke langit. Akhirnya, mereka berubah menjadi 9 berkas cahaya merah dan mulai berputar di sekitar Mu Chen, tinggal sekitar 10.000 kaki darinya, seolah-olah mereka membakar meteor yang melesat melintasi langit. Seketika, ruang di sekitar Mu Chen mulai terdistorsi dengan kecepatan yang jelas, dan suhunya sangat menakutkan sehingga bahkan ruang pun tampak mencair. Penampilan Mu Chen juga berubah sangat bermartabat. Dia bisa merasakan panas menakutkan menyapu ke arahnya. Di bawah suhu, bahkan permukaan tubuh abadi matahari, yang telah diperkuat dengan tubuh emas Daluo, mulai redup. Saya tidak bisa membiarkan 9 rune ini terus berjalan. Mu Chen mengerutkan kening. Saat 9 rune magma kuno berputar, panas yang dilepaskan menjadi lebih intens. Jika mereka melanjutkan, bahkan tubuh abadi matahari yang agung mungkin tidak akan bisa mentolerirnya. Arai 99 naga api memang tidak mudah untuk ditangani. Mu Chen menutup bibirnya dengan kuat. Dia berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body, dan tangannya perlahan terulur dari lengan. Bajunya, kemudian,
Dua jenis energi spiritual menyembur keluar dari telapak tangan yang terpisah, satu menyala dengan api ungu, dan yang lainnya berkedip dengan kilat yang tak terlihat. Bing King dan yang lainnya segera berseru kaget. Sebenarnya itu energi spiritual dengan dua elemen yang sangat berbeda. Bermata tajam, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa energi spiritual di telapak tangan Mu Chen telah menyatu dengan kekuatan yang kuat dan unik. Ledakan, 9 rune magma bergetar dan berubah menjadi 9 meteor yang terbakar melintasi langit dan menyerbu ke arah Mu Chen. Gelombang udara panas menderu di atas kepala, dan suhu yang menakutkan menyebabkan cahaya keemasan di sekitar tubuh abadi matahari terus menyusut. Sementara itu, ekspresi Mu Chen berubah tajam. 9 rune magma terlalu kuat jadi jika dia terkena salah satunya, bahkan grid solar unding body akan rusak. Karena itu, dia harus melemahkan kekuatan mereka. Mu Chen menginjak kakinya dan menyerbu ke langit sementara telapak tangannya mendorong keluar seolah-olah dia akan memindahkan gunung dan mengeringkan laut. Segera, dua air terjun energi spiritual yang menakjubkan menyapu. Di antara dua air terjun energi spiritual, satu dipenuhi dengan api ungu, dan yang lainnya memiliki suara hati guntur Netherworld. Saat ini, Mu Chen masih tidak dapat menyatukan kedua jenis energi spiritual dengan sempurna, tetapi bahkan ketika mereka terpisah, mereka masih jauh lebih kuat daripada energi spiritual dari penguasa kelas 3 biasa. Dua air terjun, yang berisi semua energi spiritual Mu Chen, tersapu dan bertabrakan dengan meteor yang terbakar yang dibentuk oleh dua rune magma. Bang! Bahkan langit tampak bergetar dalam sekejap. Di laut magma, banyak gelombang raksasa yang membengkak dan kemudian menghempas kemana-mana. Semua orang menyipitkan mata dan menatap daerah tabrakan. Saat magma mengalir turun, dua meteor terbakar yang dibentuk oleh dua rune magma juga meledak. Dia bisa menghancurkan rune pembakar langit meskipun dia adalah penguasa tingkat 3. Beberapa orang agak terkejut. Kekuatan bahkan satu rune pembakaran langit 9 naga sudah cukup untuk membuat penguasa kelas 3 tak berdaya. Kesembilannya telah keluar, dan bahkan jika penguasa tingkat 3 menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa menghancurkan salah satu rune. Namun, Mu Chen sebenarnya telah menghancurkan dua dari mereka. Energi spiritualnya menyatu dengan beberapa elemen yang kuat dan unik. Mata menawan Huo Meier berkedip lembut, dan dia bisa langsung mengetahui alasan energi spiritual kuat Mu Chen. Namun, itu jauh dari cukup untuk hanya mematahkan dua rune yang membakar langit. Dalam arai, Mu Chen sepertinya tahu apa yang dipikirkan semua orang. Dia melihat magma yang turun dari langit, dan tangannya tiba-tiba mulai dengan cepat membentuk segel. Kemudian, di langit, fluktuasi aneh muncul. 9 neter, Huo Meier, dan ekspresi para bangsawan semuanya sedikit berubah. Jelas, mereka merasakan sesuatu. Apa itu? Bing King dan yang lainnya tiba-tiba berseru kaget. Di langit di atas Mu Chen, ruang mulai terdistorsi dengan keras, dan 3 teratai hitam muncul dari udara tipis. Penampilan mereka cukup tiba-tiba, dan fluktuasi mereka juga sangat berbeda dari serangan energi spiritual biasanya. Akhirnya, seseorang berteriak dengan keras, ini adalah arai spiritual. Rune arai yang rumit dan fluktuasi energi spiritual yang unik sebenarnya milik arai spiritual yang nyata. Orang ini sebenarnya juga master arai spiritual. Bing King dan mulut semua orang terbuka lebar. Strategi tersembunyi Mu Chen jelas di luar harapan mereka. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat Mu Chen melemparkan arai spiritual. Arai spiritual dengan 3 teratai hitam jelas. Arai spiritual pembantaian setan lotus. Ketika kekuatan Mu Chen dan pemahaman tentang arai spiritual tumbuh, arai spiritual lotus pembantaian iblis yang dia atur pasti lebih kuat dari arai yang dia atur di masa lalu. Frum, frum, frum. 3 teratai hitam ditembakkan dan berubah menjadi 3 berkas cahaya hitam, bertabrakan menjadi 3 rune yang membakar langit. Saat energi spiritual mengamuk, 3 rune pembakar langit lainnya dihancurkan. Namun, masih ada 4 rune pembakaran langit, yang menerobos banyak serangan dan bergerak cepat menuju Mu Chen, muncul sekitar 1000 kaki darinya. Segera, ruang itu mulai terdistorsi dengan keras seolah-olah akan terbakar. Kali ini, sudah terlambat untuk mencegat serangan itu. Semua orang menatap Mu Chen dengan gugup. Sekarang, apa lagi yang bisa dia lakukan? Engah. Di bawah tatapan mereka, Mu Chen menghembuskan napas dengan lembut. Dia menyatukan tangannya dan pada saat yang sama, tangan besar dari tubuh abadi matahari juga terlipat. Ekspresi sengit muncul di wajah tampan Mu Chen.
Karena saya tidak bisa mencegat mereka, saya akan bertabrakan dengan mereka secara langsung. Tubuh Agung Surya yang tidak mati tidak selemah yang kalian semua pikirkan. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari antara alis tubuh abadi matahari yang agung, seolah-olah matahari keemasan perlahan-lahan terbit. Pada akhirnya, cahaya menyelimuti seluruh tubuh abadi matahari besar seperti emas. 4 rune yang membakar langit menabraknya dan akhirnya bertabrakan dengan kuat ke tubuh besar abadi matahari seperti meteorit. Dong, ruang itu sendiri bergetar, dan banyak retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba saat cahaya merah menyelimuti segalanya. Semua orang menatap pemandangan itu, terpaku. 4 rune yang membakar langit sudah cukup untuk melukai seorang penguasa kelas 4. Seseorang di pasukan surgawi Daluo berkata dengan suara lembut. Beberapa orang lainnya juga menggelengkan kepala dalam diam. Penampilan Mu Chen tidak buruk, tetapi sangat sulit untuk menghentikan 9 rune yang membakar langit. Tunggu. Namun, saat suara mereka berkurang, mata beberapa orang menyipit. Semua orang memandangi tempat magma mengalir keluar. Di sana, raksasa emas melangkah ke udara. Matahari keemasan melayang di belakang kepalanya, dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah seolah-olah itu adalah Buddha yang tidak bisa dihancurkan. Sikapnya yang mengejutkan membuat banyak orang terkesiap. Itu karena raksasa emas itu sebenarnya tidak terluka sama sekali. Darah naga api kuno, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke langit. Seorang raksasa emas merobek gelombang panas membara, seolah-olah Buddha emas telah diciptakan. Penampilannya yang garang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah tak terkendali. Kemudian, penampilan mereka tiba-tiba berubah menjadi serius. Ini karena orang-orang begitu tercengang sehingga 4 rune yang membakar langit tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Mu Chen. Bahkan penguasa kelas 4 harus menghindari tingkat serangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bing King dan komandan lainnya berseru kaget. Hasilnya jelas tidak terduga. Tidak mungkin seorang penguasa kelas 3 bisa menahan 4 rune yang membakar langit. Haha, sejak awal, saya telah mengatakan bahwa anak ini tidak lemah. Huo Meier tertawa. Namun, sedikit kejutan juga melintas di matanya yang menawan, karena dia bisa merasakan bahwa benda langit berdaulat yang telah dibudidayakan Mu Chen terlalu kuat. Di bawah banyak tatapan terkejut, Mu Chen muncul di kepala tubuh abadi matahari besar lagi. Kemudian, dia menginjak kakinya, menyebabkan matahari keemasan di antara alis tubuh abadi matahari menjadi semakin cerah. Cahaya seperti emas tampak mengalir di setiap inci persegi tubuh besar. Itu, ledakan. The Great Solar Undying Body maju ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, ia muncul di atas naga magma. Kemudian, telapak tangannya yang seperti emas mendarat di atas kepala naga itu, seperti sambaran petir. Cahaya keemasan yang menakutkan meledak. Dong, cahaya keemasan menyembur keluar, dan naga magma segera meraung kesakitan. Banyak retakan emas tersebar di kepalanya, menyebabkannya meledak langsung dengan ledakan, melepaskan magma ke seluruh langit. Dengan menggunakan kekuatan super berdaulat dari Great Solar Undying Body, yang merupakan kekuatan satu matahari, Mu Chen membuat serangan cepat. Dia mampu membunuh satu naga magma dalam sekejap. Peristiwa tak terduga ini menyebabkan penampilan banyak orang berubah serius. Dalam hati mereka, mereka berseru tentang ketegasan dan tanpa ampun serangan Mu Chen. Jelas, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan 9 naga magma terus melancarkan serangan semacam itu. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki tubuh surgawi yang berdaulat yang kuat, dia tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Vroom, setelah membunuh naga magma dengan cepat, Mu Chen tidak berhenti. Menggerakkan tubuhnya, dia menyerang naga magma lainnya. Mengaum. Namun, pada saat ini, semua naga magma lainnya telah dapat pulih dari keterkejutan awal mereka. Segera, mereka meraung marah. Cakar naga merah mereka, tempat magma mengalir, menembus ruang angkasa, menamparkan dengan keras ke arah tubuh emas besar itu. 8 cakar naga besar terbang di atas kepala. Fluktuasi kekuatan yang menakjubkan yang disebabkan penerbangan ini kemudian dikunci langsung ke ruang di sekitar Mu Chen, membuatnya tidak dapat menghindarinya. Namun, ekspresinya masih tetap tenang. Mengubah segelnya, matahari keemasan di antara alis tubuh abadi matahari besar menjadi semakin cerah. Jelas, dia telah mengaktifkan kekuatan satu matahari dari kekuatan supernya yang berdaulat hingga ekstrim. The Great Solar Undying Body berdiri dengan bangga di udara. Tangannya yang besar mengepal, menyebabkan pilar besar Meru demonik berkedip.
Aura tak menyenangkan dan cahaya keemasan melonjak bersamaan. Kemudian, itu melambai, karena banyak berkas cahaya yang keluar darinya secara brutal, bertabrakan dengan keras dengan 8 cakar naga. Bang! Bang! Fluktuasi kekuatan yang mengejutkan berkecamuk seperti badai. Semua orang menatap langit dengan mulut terbuka lebar. Di sana, cahaya keemasan melonjak, dan grid solar unding body yang diaktifkan oleh Mu Chen bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan 8 naga magma. Serangan Mu Chen sangat ganas, karena dalam setiap serangan, dia telah menyerahkan pertahanannya. Harga untuk melakukan itu adalah, hanya dalam selusin putaran, banyak jejak yang tertinggal di tubuh besar abadi matahari oleh cakar naga. Namun, setiap kali cahaya keemasan melintas, semua tanda akan menghilang. Oleh karena itu, pertahanan dari grid solar unding body melampaui harapan semua orang. Sekarang, dengan augmentasi tubuh emas Daluo, Mu Chen sama sekali tidak takut berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat dengan tubuh surgawi yang berdaulat. Di langit, benda langit raksasa yang berdaulat dan 8 naga magma saling bertabrakan. Pertarungan tatap muka jarak dekat seperti itu menyebabkan kelopak mata banyak orang berkedut. Secara khusus, serangan sengit Mu Chen menyebabkan mereka menggerakkan bibir mereka tak terkendali. Anak ini masih muda, tapi jauh lebih galak dari siapapun. Pertarungan yang keras dan berisik berlanjut di langit. Hanya dalam 10 menit, 5 naga magma telah dihancurkan oleh pilar setan Meru besar. Setelah dihancurkan, mereka langsung meledak. Tentu saja, Mu Chen juga membayar harga tinggi. Di dada tubuh surgawi yang berdaulat, jejak cakar yang dalam bisa terlihat dengan jelas. Kekuatan panas magma masih tersisa di jejak cakar. Meskipun grid solar unding body memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat, bahkan tidak dapat memperbaiki jejak cakar dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, hanya ada 3 naga magma yang tersisa di langit. Luar biasa, banyak orang memuji dengan lantang. Tapi, Huo Meier dan Bing King hanya menggelengkan kepala dengan lembut. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk keluar dari larik. Mandela melihat pemandangan itu dengan tenang, berbicara tanpa suara. Mendengar ini, ekspresi 9 neter tiba-tiba berubah. Dia tidak terbiasa dengan 99 naga api arai, jadi dia tidak mengerti mengapa Mandela mengatakan hal seperti itu. Namun Mandela tidak menjelaskan lebih lanjut, karena saat ini ada lagi perubahan mendadak dalam susunan magma. Magma berguling, saat pilar magma besar naik ke langit lagi. Saat itu, raungan naga menyebar dari magma dan cakar naga yang tajam tiba-tiba terentang. 6 naga magma lainnya telah muncul di langit. Setelah ini, total ada 9 naga lagi. Pertempuran keras yang diperjuangkan Mu Chen sebelumnya tampaknya sama sekali tidak berguna. Melihat ini, tidak hanya ekspresi Mu Chen berubah, tetapi murid-murid dari mereka yang tidak akrab dengan arai naga 99 juga berkontraksi. Banyak orang bingung, tetapi mereka akhirnya melihat kekuatan arai naga 99. Tidak heran jika itu bisa menjadi percobaan untuk memilih komandan pasukan surgawi Daluo. Anda tidak bisa menghancurkan arai hanya dengan berurusan dengan naga magma dengan kekuatan kasar, gumam Huo Meier lembut. Di magma, Mu Chen juga menatap pemandangan itu, mengerutkan kening erat. Kemudian, matanya dengan cepat berbinar. Tampaknya arai 99 naga api tidak sesederhana yang dia bayangkan. Meskipun 9 naga magma itu menakutkan, susunannya tidak akan hancur dengan mengalahkan naga. Dari kelihatannya, tidak peduli berapa kali naga dikalahkan, mereka masih akan kembali lagi. Oleh karena itu, melanjutkan pola yang sama ini hanya akan menghabiskan kekuatannya secara tidak perlu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Chen menatap magma merah di bawah dan sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat kalimat yang diucapkan Mandela dengan santai di awal. Selama magma masih ada, naga magma tidak dapat dihancurkan. Awalnya, Mu Chen masih agak ragu tentang ini. Namun, setelah mencobanya, ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Mandela memang benar. Tapi, apakah dia benar-benar harus menghancurkan magma di sini sepenuhnya? Sepertinya itu tugas yang mustahil. Bagaimanapun, tempat itu terhubung ke denyut api bawah tanah. Mu Chen menatap laut magma merah. Cahaya keemasan tiba-tiba melintas di matanya. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan fluktuasi aneh keluar dari kedalaman susunan magma. Vroom, mata Mu Chen berbinar dengan cepat. Pada saat berikutnya,
dia tiba-tiba menendang jari kakinya, menyebabkan tubuhnya turun secara vertikal, menyerbu langsung ke arah susunan magma. Mengaum. Melihat ini, 9 naga magma langsung melolong marah dan mencoba menghentikannya. Namun, cahaya keemasan juga memancar dari tubuh abadi matahari. Kemudian, pilar besar Meru Iblis menyapu dan memblokir semua naga. Guyuran. Mu Chen menyerbu langsung ke magma, menarik banyak tatapan terkejut. Namun, mata Mandela, Huo Meier, dan anggota kelompok lainnya berbinar gembira. Mu Chen menyerbu ke magma dan dengan cepat turun. Api ungu membentuk lapisan pelindung di permukaan tubuhnya, menjaganya dari suhu yang sangat tinggi. Sementara itu, indranya menyebar dengan cepat. Setelah sekitar 10 napas, tubuhnya tiba-tiba bergetar, saat dia mengamati area di bawahnya dengan tatapan tajamnya. Di kedalaman magma, 9 bola cahaya merah melayang. Di dalam setiap bola cahaya, setetes darah seperti magma mengambang. Sepertinya ada naga api yang melingkar di dalam darah, fluktuasi yang dipancarkannya begitu menakutkan, sepertinya bisa membakar seluruh langit. Selain itu, naga yang menyala itu tampaknya melingkar dalam skala yang terbakar, dari mana Mu Chen bisa mencium bau yang menakutkan. Esensi darah dari naga api kuno. Mu Chen menatap 9 tetes esensi darah merah, akhirnya memahami apa yang sedang terjadi. Ternyata mereka di sini menciptakan naga magma. Oleh karena itu, jika mereka tidak dihancurkan, dia tidak akan bisa keluar dari arai. Namun, meskipun dia telah menemukan sumbernya, tidak mudah untuk memecahkan arai. Meskipun itu hanya esensi darah, dia masih bisa merasakan samar-samar betapa kuatnya pemilik esensi darah di masa lalu. Makhluk kuat semacam itu mungkin sangat terkenal di dunia. Meskipun demikian, betapapun sulitnya itu, dia harus menemukan cara. Dengan tegas, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi kemudian menutup matanya secara bertahap dalam konsentrasi yang intens. Di luar magma, Mandela melambaikan tangannya. Cahaya di depannya terbentang, mengungkapkan gambar di kedalaman magma dengan cerah. Mu Chen dan 9 tetes esensi darah naga api kuno semuanya termasuk dalam cahayanya yang bercahaya. Anda akhirnya menemukannya. Senyum tipis muncul di wajah kecil Mandela. Kemudian, dia berkata, tapi esensi darah dilindungi oleh skala naga api kuno di luar. Tidak akan mudah menembus skala naga. Petik 2. Kekhawatiran juga muncul di wajah Nine Nether. Naga api kuno berada di antara yang teratas dalam catatan binatang ilahi. Selain itu, naga api kuno ini pasti telah mencapai level yang sangat kuat ketika masih hidup. Jika tidak mungkin hanya 9 tetes esensi darah dan sisiknya memiliki kekuatan seperti itu. Jangan khawatir, selama dia bisa mengambil 1 tetes darah naga api kuno, dia akan dianggap telah meninggal. Juga, pada saat itu, darah naga api kuno yang dia dapatkan akan diberikan kepadanya sebagai hadiah. Mandela tersenyum dan berkata, ini menantang untuk menghancurkan semua perlindungan 9 skala naga dari naga api kuno. Bagaimanapun, ketika Huo Meier menjadi komandan besar, dia hanya mengambil 4 tetes darah naga api kuno. Petik 2. Hah. Tepat ketika Mandela selesai berbicara, dia tiba-tiba berseru kaget, saat murid emasnya menatap layar energi spiritual di depannya dengan heran. Di sana, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya lagi, mengungkapkan mereka sekarang benar-benar hitam, tanpa putih. Mereka tampak seperti lubang hitam yang dalam dan sangat aneh. Selain itu, ketika mata Mu Chen menjadi hitam, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan aus dari tubuhnya juga tampak sangat aneh. Melihat adegan ini, tampilan Nine Nether berubah menjadi serius. Kemudian, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri tak terkendali. Ini adalah status setan hati dari nyanyian setan hati tertinggi. Negara setan hati kecil. Mu Chen berdiri dengan tenang di kedalaman magma. Matanya gelap seperti lubang hitam, dan siapapun yang melihatnya merasa seolah-olah akan terjebak di dalam. Sementara itu, rambutnya juga mulai tumbuh dengan pesat. Akhirnya, itu berubah menjadi rambut hitam panjang yang tergerai longgar. Perubahan aneh seperti itu menarik perhatian semua orang. Bahkan mata Mandela dipenuhi keraguan. Jelas, dia belum pernah melihat Mu Chen melakukan gerakan aneh seperti itu sebelumnya. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya tidak menjadi lebih kuat. Di belakang Mandela, Raja Condor, salah satu dari 3 raja, mengerutkan kening. Energi spiritual di sekitar Mu Chen memang tidak menjadi lebih kuat karena perubahannya. Sekilas,
Energi spiritual di sekitarnya justru semakin melemah. Namun demikian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Chen saat ini tampaknya jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bahkan Condor King yang berpengetahuan luas bersama dengan semua orang merasa bingung dengan perubahan aneh itu. Satu-satunya orang yang tahu apa yang sedang terjadi adalah 9 Neter, karena dia dan Mu Chen telah memperoleh nyanyian setan hati tertinggi bersama. Yang mengejutkannya adalah bahwa Mu Chen benar-benar bisa memahami metode budidaya nyanyian setan hati tertinggi hanya dalam beberapa bulan. Dari kelihatannya, dia jelas sudah mempelajari dasar-dasar nyanyian. Bahkan Nine Nether kagum dengan bakatnya yang tak terkendali di dalam hatinya. Orang ini memang memiliki potensi yang tidak terbatas. Seruan tidak pasti dan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di luar, bagaimanapun, menyebabkan Mu Chen bahkan gangguan sedikitpun. Matanya, yang sedalam lubang hitam, diam-diam menatap 9 bola cahaya yang menyelimuti darah naga api kuno. Wajahnya dipenuhi dengan ketenangan yang tak terlukiskan. Dengan ketenangan seperti itu, bahkan jika bumi akan hancur, dia mungkin tidak akan tergerak sama sekali. Itu karena ketenangan mewakili rasionalitas absolut. Dia tidak akan terguncang sama sekali oleh faktor eksternal apapun. Ini adalah negara setan hati. Telapak tangan Mu Chen mencengkeram dadanya dengan ringan. Di dalam hatinya saat ini ada manik hitam berukuran kacang yang terbentuk perlahan, yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu adalah benih iblis hati. Setelah memukul jantungnya dengan Netherworld Thunder Heart yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa bulan terakhir, kekuatan guntur yang menyusup ke dalam hatinya akhirnya berhasil dipadatkan menjadi Seed of the Heart Demon. Seed of the Heart Demon tidak akan menyebabkan kekuatan Mu Chen meningkat secara signifikan secara tiba-tiba, tetapi itu akan memberi Mu Chen rasionalitas absolut. Rasionalitas ini akan memungkinkan Mu Chen untuk menggunakan kekuatannya dengan cara yang hampir sempurna. Lebih jauh lagi, dalam keadaan ini, tidak ada yang bisa mengganggu pikirannya. Selain itu, ketika dia menghadapi situasi hidup dan mati, dia masih bisa menemukan cara yang mungkin untuk bertahan dalam situasi dengan ketenangan mutlak. Saat ini, Mu Chen baru saja mengembunkan Seed of the Heart Demon. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap telah mencapai tingkat pertama dalam 3 tingkat negara setan hati kecil. Jika suatu hari dia bisa mencapai negara setan hati besar, tidak ada yang akan tahu betapa kuatnya dia. Tidak heran jika pemimpin Istana Dewa Petir benar-benar bisa melawan penguasa surgawi dengan mengandalkan negara iblis hati sempurna yang terakhir. Mu Chen mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan kemudian perlahan mengepalkan tinjunya. Dia sangat terpesona oleh perasaan bahwa dia memiliki kendali mutlak dan dapat dengan mudah menggunakan setiap bagian dari kekuatannya. Bang! Di luar magma, fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebar secara tiba-tiba. 9 naga itu menyerbu dengan liar, mencoba menerobos penghalang dari grid solar unding body sehingga mereka bisa mengusir Mu Chen. Kamu bisa merasakan bahayanya juga. Wajah tenang Mu Chen sepertinya tersenyum. Jari-jarinya menunjuk ke 9 tetes darah naga api kuno dari jauh. Mengaum, sama seperti Mu Chen mengulurkan jari-jarinya, 9 tetes darah naga api kuno benar-benar mengeluarkan raungan yang dalam dan keras. Esensi darah berguling dan samar-samar, 9 naga api kuno kecil sepertinya telah muncul. Cahaya merah keluar dari sisik naga merah. Gemuruh, magma di wilayah itu mulai mengalir. Secara samar, ada indikasi bahwa naga magma akan terkondensasi sekali lagi. Di luar barisan, semua orang menatap pemandangan itu dengan cemas. Mereka semua ingin tahu bagaimana Mu Chen, seorang penguasa kelas 3, dapat mengambil esensi darah ketika darah dilindungi oleh kekuatan sisik naga. Sementara itu, di bawah banyak pengawasan, jari Mu Chen tiba-tiba menjentikkan dengan lembut. Ruang tampaknya berfluktuasi, dan zat tak terlihat menyembur keluar. Saat itu, raungan petir seperti jeritan terus-menerus keluar. Kekuatan tak terlihat merobek magma, meninggalkan 9 celah, dan berlari cepat menuju 9 tetes darah naga api kuno seperti kilat. Berdengung, sisik naga yang menjaga esensi darah di bawah tiba-tiba mengeluarkan dengungan, dan lampu merah meledak. Simbol naga berkeliaran dalam cahaya, membentuk perlindungan terkuat dan mempertahankan esensi darah di dalamnya. Vroom, namun, 9 raungan petir tak terlihat masih menyerbu lurus ke depan. Dalam sekejap, saat semua orang menatap, raungan itu bertabrakan dengan cahaya yang dibentuk oleh sisik naga. Oh, keduanya bertabrakan, tetapi yang membuat semua orang heran,
tidak ada fluktuasi yang muncul di penghalang cahaya skala naga. Sebagai gantinya, darah naga api kuno di dalam mulai berfluktuasi dengan keras. Sepertinya raungan yang menyedihkan terdengar. Cahaya merah memancar dengan liar dari 9 tetes darah naga api kuno, seolah-olah mereka mencoba untuk bertahan dari beberapa serangan. Tapi yang membuat bingung semua orang adalah bahwa tidak ada yang sepertinya masuk dan menembus perlindungan sisik naga. Mu Chen memandang Flaming Dragon Blood yang bergetar keras dengan tenang dengan mata sedalam lubang hitam. Jari-jarinya yang ramping menjentikkan lagi. Sekali lagi, raungan petir seperti jeritan meledak. Ledakan, 9 tetes darah naga api kuno tidak bisa lagi menahannya dan benar-benar meledak secara langsung. Di bawah banyak tatapan kaget, mereka secara aktif terbang keluar dari cahaya di bawah perlindungan sisik naga. Vroom, Mu Chen menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di balik 9 tetes darah naga api kuno. Telapak tangannya berputar, dan kekuatan yang menarik menyembur keluar dengan keras, menghisap 9 tetes darah naga api kuno langsung ke telapak tangannya. Mengaum, darah naga api kuno masih meraung dan ingin berjuang, tetapi dua aliran energi spiritual dengan cepat menyembur keluar dari telapak tangan Mu Chen. Di antara energi spiritual, setengahnya terbakar dengan api ungu sementara setengahnya memiliki petir tak terlihat yang melonjak di dalamnya. Kedua aliran energi spiritual, yang memiliki sifat berbeda, telah mencapai keseimbangan yang sempurna. Saling melengkapi, mereka benar-benar berubah menjadi penghalang cahaya dan menjebak 9 tetes darah naga api kuno di dalamnya. Kontrol energi spiritual seperti itu jelas jauh lebih sempurna daripada saat Mu Chen dalam keadaan biasanya. Setidaknya, selama keadaan normalnya, dia masih tidak bisa menggabungkan kedua jenis energi spiritual tersebut dan hanya bisa menggerakkannya secara terpisah. Vroom, vroom, darah naga api kuno diambil, dan cahaya merah yang intens juga meledak dari 9 keping skala naga, yang kemudian menyerang dengan cepat ke arah Mu Chen seperti 9 petir. Bahkan ruang pun terkoyak, meninggalkan jejak samar. Serangan dari 9 buah skala naga begitu cepat sehingga Mu Chen tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Gemuruh. Namun, tepat ketika sisik naga hendak mengenai Mu Chen, magma tiba-tiba terkoyak. Sebuah tangan emas terulur ke kedalaman magma dan kemudian meraih Mu Chen. Bang, bang, sisik naga itu mengenai tangan emas itu, segera menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Namun, saat tangannya patah, sesosok tubuh juga naik dengan cepat. Dalam beberapa waktu nafas, dia keluar dari permukaan laut magma. Permukaan laut magma sudah tidak teratur. Karena darah naga api kuno diambil, 9 naga magma juga berubah menjadi magma, yang mengalir turun saat mereka kehilangan kekuatan untuk menopang diri mereka sendiri. 9 naga api arai telah kehilangan sumber kekuatannya yang paling penting dan terlihat sangat tidak stabil. Jelas, itu akan runtuh. Mu Chen berdiri di udara dan rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin. Mata hitam pekatnya menatap Mandela dan yang lainnya di luar. Masih tidak ada fluktuasi yang terlihat di wajah tampannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang, terutama para komandan pasukan surgawi Daluo seperti Huo Meier dan Bing King. Mereka mengedipkan mata tak terkendali, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mu Chen benar-benar mengambil 9 tetes darah naga api kuno. Ketika Huo Meier dipromosikan menjadi komandan agung, bahkan dia hanya mengambil 4 tetes esensi darah, mungkinkah Mu Chen saat ini lebih kuat dari Huo Meier? Itu jelas tidak mungkin. Mata Mandela sama-sama terkunci pada Mu Chen. Dia berkata perlahan, "The Netherworld Thunder Heart." Tidak heran jika ia bisa mengabaikan perlindungan dari sisik naga dan menyerang naga api dalam esensi darah secara langsung. Petik 2. Hati guntur Netherworld. Semua orang di belakangnya untuk sesaat bingung, setelah itu mereka menyadari apa yang sedang terjadi. The Netherworld Thunder Heart dapat menembus pertahanan fisik dan meledak dalam jiwa seseorang secara langsung. Mode serangannya sangat tidak biasa. Namun, mereka tidak berharap Mu Chen benar-benar menggunakannya untuk menangani darah naga api kuno. Kekuatan dari naga api kuno telah tertinggal dalam darah naga api kuno. Tekad seperti ini paling takut pada raungan petir seperti itu. Makanya, kali ini dia menggunakan trik yang sangat besar, kata Mandela datar. Semua orang diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, Mu Chen menggunakan trik. Jika tidak, mereka semua akan merasa sangat malu karena penguasa tingkat 3 telah menyelesaikan apa yang tidak bisa mereka lakukan.
Itu hampir seperti menamparkan wajah mereka. Lalu apakah ini dihitung? Nine Neter bertanya. Senyuman muncul di wajah Mandela yang halus dan cantik saat dia berkata, tentu saja dia menang. Tidak ada yang namanya bermain tipuan di dunia. Selama dia bisa muncul sebagai pemenang, tidak peduli cara apa yang dia gunakan. Sekalipun itu hanya keberuntungan, itu tetap bagian dari kekuatannya. Dia bisa menemukan metode untuk memecahkan arai dalam waktu sesingkat itu, dan juga mengendalikan Netherworld Thunder Heart sedemikian rupa. Ini bukan hanya kebetulan. Petik 2. Gemuruh. Saat Mandela selesai berbicara, lautan magma yang besar tiba-tiba pecah, berubah menjadi air terjun magma yang mengalir ke dalam kolam api Daluo dengan suara gemuruh. Di langit, tubuh Mu Chen bergetar lembut. Matanya yang dalam dan hitam dengan cepat kembali normal, dan rambut panjangnya juga ditarik. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia telah kembali ke kondisi aslinya. Saat Mu Chen meninggalkan Heart Demon State, wajah tampannya juga langsung menjadi emosional. Baru sekarang dia memiliki vitalitas yang seharusnya dia miliki. Saat mata Mu Chen mendapatkan kembali kecerdasan dan vitalitas aslinya, suara muda Mandela juga terdengar dengan santai. Mulai sekarang, kamu akan menjadi komandan ke-6 dari pasukan surgawi Daluo. Di bawah, para prajurit pasukan surgawi Daluo saling memandang. Kemudian, mereka semua membungkuk dengan hormat dan melipat tangan. Suara mereka yang dalam terdengar bersama. Salam, Komandan ke-6. Catatan Naga Phoenix. Salam, Komandan ke-6. Di langit, Mu Chen memandangi para prajurit dari Daluo Celestial Army, yang semuanya membungkuk dengan hormat. Saat dia melakukannya, hatinya yang awalnya tenang sedikit berdesir. Lagi pula, pasukan surgawi Daluo yang berdiri di hadapannya adalah pasukan terkuat di wilayah Daluo. Meskipun potensi pasukan 9 Neter pasti layak untuk dicatat, jika kedua pasukan itu bertarung satu sama lain pada saat ini, pasukan 9 Neter mungkin akan musnah sepenuhnya hanya dalam hitungan menit. Bagaimanapun, tentara surgawi Daluo dibentuk oleh orang-orang yang sangat kuat, yang semuanya sudah memasuki tingkat kedaulatan. Faktanya, jika kekuatan pasukan ini dibuka sepenuhnya, selain dari 3 raja, bahkan para penguasa di wilayah Daluo mungkin akan kalah dari mereka. Karena pasukan surgawi Daluo begitu kuat, tidak mudah menjadi salah satu komandan mereka. Meskipun Mu Chen telah melewati 99 Flaming Dragon Array, dia tahu bahwa Daluo Celestial Army kemungkinan besar belum benar-benar yakin tentang kelayakannya di hati mereka. Bagaimanapun, dia jauh lebih lemah dari komandan mereka yang lain. Namun demikian, Mu Chen tidak senang tentang ini. Dia tahu bahwa masih ada celah antara dia dan 5 komandan lainnya saat ini. Tapi, dengan waktu yang cukup, pada akhirnya akan ada suatu hari, ketika semua orang di tubuh surgawi Daluo akan menarik kembali penghinaan sebelumnya terhadapnya. Mu Chen turun perlahan dari langit, lalu mendarat di dekat Mandela dan yang lainnya. Dia melambaikan tangannya, di mana kendi Pualam tergeletak. Di dalam toples, 2 aliran energi spiritual dengan warna berbeda sedang melonjak. Terselubung dalam energi spiritual adalah 9 tetes esensi darah, yang mengalir seperti magma. Gelombang fluktuasi terik menyebar dari antara mereka. Itu adalah esensi darah naga api kuno. Apakah sekarang itu milik saya? Mu Chen tersenyum pada Mandela dan bertanya. Mu Chen secara alami mendambakan naga api kuno. Bahkan di catatan binatang ilahi, di mana ada banyak makhluk yang kuat, naga api kuno bisa menduduki peringkat teratas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari naga Laut Utara. Selama waktu itu, Mu Chen telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan 1 tetes esensi darah naga Laut Utara di Akademi Spiritual Surga Utara. Sekarang, dia berhasil mendapatkan 9 tetes dalam 1 tembakan, jadi dia jelas sangat senang. Mandela mengangguk, tidak peduli. Meskipun darah naga api kuno sangat berharga, itu bukan masalah besar baginya. Karena kamu telah melewati 99 Flaming Dragon Array, satu-satunya kuota di wilayah Daluo yang dialokasikan untuk Dragon Phoenix Rift akan diberikan kepadamu. Mandela melirik Mu Chen dan melanjutkan. Dragon Phoenix Rift adalah peristiwa besar di antara generasi muda di wilayah utara. Setiap orang di sana sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang kuat. Anda pasti tidak bisa membandingkannya dengan rekan Anda yang lain. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Secara alami, dia tidak akan meremehkan para jenius itu, yang telah dibesarkan oleh berbagai kekuatan terkemuka dengan semua sumber daya mereka yang tak terbatas. Meskipun dia belum bertemu orang lain,
Liu Yan dari Balai Tianxuan saja sudah cukup untuk membuatnya merasa terancam. Ada beberapa batasan di Dragon Phoenix Rift, artinya kita semua tidak bisa masuk. Karena itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri saat itu. Bahkan jika Anda terbunuh di sana, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Petik 2. Apakah ada orang dari wilayah Daluo yang berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift di masa lalu? Mu Chen berpikir sejenak, sebelum dia bertanya. Ya, tetapi orang itu dibunuh oleh seseorang dari Istana Netherworld setelah masuk sebentar saja, kata Mandela, wajah kecilnya berubah sedikit marah pada ingatan itu. Selama waktu itu, wilayah Daluo diejek oleh banyak orang karena hal ini. Di masa lalu, generasi muda wilayah Daluo kami sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan terbaik lainnya. Dominator tampaknya tidak terlalu tertarik dengan acara tersebut, kata Condor King. Siapa yang punya begitu banyak waktu untuk menunggu semua anak muda tumbuh perlahan? Saya bisa membunuh semua yang disebut jenius hanya dengan satu tamparan, jadi apa gunanya membesarkan mereka? Selama saya di sini, wilayah Daluo akan tetap tak tersentuh. Jika aku pergi, tidak peduli berapa banyak jenius yang kita miliki, itu semua tidak berguna, kata Mandela sambil menatap Raja Condor dengan mata emasnya. Mu Chen mengejang mulutnya tak terkendali. Meskipun Mandela mengatakan ini, dia jelas tidak bersungguh-sungguh. Selama beberapa tahun ini, dia telah mencoba untuk melatih generasi muda, tetapi tidak ada seorang pun yang mencapai level yang akan memuaskannya. Namun, apa yang dia katakan juga tidak salah. Alasan utama mengapa wilayah Daluo bisa berdiri di antara pasukan teratas di wilayah utara justru karena kehadirannya. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan super penguasa bumi. Selama dia ada di sini, tidak ada yang berani menyerang wilayah Daluo. Di sisi lain, jika dia pergi, tidak ada jenius muda yang bisa mendukung dan melindungi wilayah Daluo. Di Dragon Phoenix Rift kali ini, saya berharap Mu Chen dapat memiliki kinerja yang luar biasa, sehingga semua orang di wilayah utara akan tahu bahwa wilayah Daluo kami sekarang memiliki seorang pemuda yang luar biasa. Raja Condor tersenyum dan berkata. Mu Chen mengangguk lembut dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Meskipun dia tahu bahwa semua yang berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift akan menjadi jenius di antara banyak kekuatan top, dia tidak memiliki rasa takut. Yang lain kuat, tetapi Mu Chen sendiri tidak lemah. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, dia tidak akan pernah mencapai posisinya saat ini. Akan bagus jika kamu bisa mendapatkan beberapa prestasi, tapi jangan dibunuh oleh orang-orang tak dikenal itu. Itu hanya akan membuat mereka terkenal. Jika itu terjadi, Anda akan menyebabkan wilayah Daluo dipermalukan. Mandela mengurangi antusiasme singkat Mu Chen. Mu Chen mengertakkan gigi dan berkata, siapa dominator lain yang akan sepertimu? Semua orang di sekitar ngeri dengan percakapan mereka. Di wilayah Daluo, Mandela pada dasarnya adalah satu-satunya penguasa, jadi tidak ada yang berani melawan kata-katanya. Meskipun penampilan gadis kecilnya saat ini sangat menggemaskan, tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat. Karena itu, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen benar-benar berani berbicara dengan Mandela sedemikian rupa, mereka semua tercengang. Namun, Mandela tampak tidak marah. Sebaliknya, bibirnya melengkung menggoda. Kemudian, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berbalik untuk pergi. Saat dia pergi, suara mudanya menyebar. Ikut denganku. Dalam 5 hari, Dragon Phoenix Rift akan terbuka. Aku akan memberimu sesuatu, jangan sampai kamu mengatakan itu. Sebagai dominator, aku tidak peduli dengan bawahanku. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen juga tertegun. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke Nine Nether dan melanjutkan dengan cepat. Melihat kedua orang itu pergi, Condor King dan yang lainnya saling memandang, setelah itu mereka tersenyum pahit. Mereka benar-benar tidak yakin dengan hubungan antara Mu Chen dan Dominator. Jelas, dari perbincangan di antara keduanya, tentunya mereka tidak memiliki hubungan prinsipal bawahan. Jika tidak, dengan kepribadian dingin Mandela, dia akan membunuh Mu Chen dengan jentikan jari sejak lama, jika Mu Chen berani berbicara seperti itu. Nine Nether juga tersenyum dan mengangkat bahu. Dia secara alami sangat senang bahwa Mandela akan sangat peduli pada Mu Chen. Pertama-tama, dia telah membawa Mu Chen ke wilayah Daluo karena dia ingin. Dia memiliki lingkungan yang lebih baik untuk dibudidayakan.
Meskipun dia juga tidak yakin tentang bagaimana tepatnya Mu Chen bisa berbagi hubungan seperti itu dengan Mandela, itu pada akhirnya bukan hal yang buruk. Mengikuti di belakang Mandela, Mu Chen terbang melintasi Daluotian. Pada akhirnya, mereka mendarat di puncak di antara pegunungan yang dalam. Di puncaknya, ada paviliun kuno. Mu Chen mendarat di depan paviliun dan mengamati sekelilingnya. Kemudian, tubuhnya menegang secara refleks, karena dia merasakan beberapa fluktuasi berbahaya yang merembes ke tulangnya. Ini adalah paviliun tulisan suci di wilayah Daluo. Semua teknik ilahi, susunan spiritual, dan warisan dari sekte dan klan yang telah kita kalahkan selama bertahun-tahun disimpan di dalam. Itu dianggap sebagai tempat penting di wilayah Daluo. Selain itu, di sini juga Little Meng menghabiskan waktu menyepi, kata Mandela santai. Meng kecil, Mu Chen tertegun. Kemudian, dia menyadari bahwa dia mungkin mengacu pada Raja Tidur. Segera, sudut bibirnya bergerak tak terkendali. Raja Tidur adalah kepala dari 3 raja, tapi Mandela memanggilnya dengan nama yang lucu. Jadi disinilah penjaga Sleeping King, tubuh Mu Chen rileks perlahan. Tidak heran dia merasakan bahaya yang sangat besar. Dengan perlindungan dari orang yang begitu kuat, orang biasa tidak akan berani mendekati tempat ini. Meskipun kamu telah berhasil menerobos sekarang, kamu masih hanya seorang penguasa kelas 3, dan masih ada celah antara kamu dan semua jenius itu. Saya mendengar bahwa Liu Yan dari Balai Tianxuan menjadi penguasa kelas 4 sejak lama. Dia jauh lebih kuat dari Qin Bei, yang kamu kalahkan beberapa waktu lalu. Suara muda Mandela menyebar di depan paviliun. Lebih jauh lagi, kamu telah melumpuhkan Liu Ming, dan Liu Yan juga menyatakan pendapatnya tentang kamu. Oleh karena itu, dia pasti akan berurusan denganmu di Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Mu Chen sedikit mengangguk. Liu Yan memang sangat kuat, dan Qin Bei sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Mandela melambaikan tangan kecilnya, menyebabkan pintu kuno paviliun kitab suci terbuka perlahan. Segera, fluktuasi yang mengejutkan menyapu, tetapi itu bahkan tidak berhasil memindahkan gaun Mandela, yang berdiri di depan. Mandela masuk, dengan Mu Chen mengikuti dengan cepat. Memasuki paviliun, banyak warna berbeda langsung memenuhi matanya. Banyak platform batu diisi dengan bola cahaya, di mana gulungan-gulungan itu mengambang. Semua gulungan itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jelaslah, mereka tidak biasa. Koleksi yang luar biasa menyebabkan Mu Chen tercengang. Dia menggerakkan bibirnya tak terkendali. Ini adalah fondasi dari kekuatan puncak. Meskipun dia sangat ingin memiliki sesuatu, Mandela tidak membiarkan Mu Chen memilih apapun. Mengepalkan tangannya, pita terbang dan mendarat di tangannya. Kemudian, dia melemparkan benda itu ke Mu Chen. Karena kamu akan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift, kamu perlu mengetahui musuhmu. Dalam hal ini, semua orang luar biasa di antara generasi muda di wilayah utara sekarang telah tercatat. Anda dapat melihatnya, sehingga Anda akan siap untuk bertemu mereka di masa mendatang. Petik 2. Mendengar kata-kata Mandela, Mu Chen mulai fokus, dengan cepat mengambil alih streamer. Cahaya menghilang dan benda itu berubah menjadi gulungan perunggu. Sisi gulungan perunggu itu dikelilingi oleh naga dan burung phoenix. Lalu, samar-samar, lolongan indah naga dan burung phoenix seolah menyebar. Dia membuka gulungan itu perlahan. Segera, cahaya keemasan beredar dan 3 kata emas yang flamboyan muncul di depan matanya. Catatan Naga Phoenix.